Anugrah? Ya bang, Iya. siap. Ya, silakan. Anugrah Anantara. Silakan, silakan. Bang, sebelumnya apa namanya disclaimer dulu ya. Saya sebenarnya saya Muslim, Mm-mm. tetapi saya tidak punya cukup ilmu yang dalam terkait agama. Terus kenapa Masa- Anda nekat naik kemari? Bang, begini bang. Nah, Kalau dalam Islam itu setahu saya kan ada namanya silaturahmi. Kalau misalnya saya ada niat untuk silaturahmi sama abang, kemudian abang juga misalnya tidak bersedia, nggak apa-apa juga sebenarnya. nggak apa-apa bang, tapi masalahnya ajaran Islam tidak begitu. Iya, ya gimana bang kalau ajaran Islam? Yang abang pahami gimana? Oke, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda kurang ilmu kurang wawasan, kurang pengetahuan tentang agama Islam kan. Makanya saya kasih tahu apa agama Islam sebenarnya. Nah, di dalam agama Islam, ya, Anda itu tidak boleh berteman kepada orang selain daripada orang Islam. Setuju? Begini bang. Nah, kan tadi udah ngomong, saya tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Sekarang Anda malah ngeyel. Mana sih ini? Bang, Sabar. di dalam agama Bang. Islam, Anda itu kalau ketemu orang Yahudi dan ketemu orang Nasrani, jangan ucapkan salam kepada mereka. Bahkan Anda itu diperintahkan untuk mendesak mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Siap. Tapi kan begini bang, kita kan sebagai manusia kan punya persaudaraan sesama manusia gitu Nah, bang. justru Jadi, itu artinya ajaran Islam bertentangan dengan hati nuranimu, betul nggak? sebenarnya tidak juga bang. Duh, Sebenarnya tidak gimana sih ini orang? juga. Bang, Bang, gini. Ini Muhammad nih, oke? oke. Sebagai sosok yang kalian harus patuhi, taati, ikuti. Apapun yang dikatakan dia nggak boleh kalian bantah, betul? Yes. Nah, Muhammad bilang dalam sebuah hadis, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Tetapi Bahkan kan bukan jika berarti, kalian Bang, bertemu, bukan jika berarti kalian kita jumpai, sebentar bang, jika kalian jumpai mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Oke, mungkin itu mungkin satu sisi bang, tapi kita juga saya tahu saya dalam Islam juga itu kita diajarkan ada namanya hablum minanas, hablum minallah. Jadi ada hubungan kepada yang bersama pencipta, kita juga Iya, bisa itulah hubungan kalian kepada sesama manusia. Hubungan kalian kepada orang Nasrani dan Yahudi, jangan ucapkan salam kepada mereka, Oke. jangan jadikan mereka teman. Kalau ketemu dengan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran agama Islam. Sekarang begini, Bang. Saya tahu, Bang, hati nuranimu, ya, di dalam hati nuranimu Anda menolak itu. Ini nggak benar ini ajaran, makanya Anda menolaknya. Coba, Ya kan, makanya gimana? begini bang, saya bilang begini, agama itu sebenarnya setelah keyakinan bang, ya. Artinya sama halnya seperti Bang Edi sini meyakini agama Kristen sebagai Justru Anda tidak meyakini ajaran agama Islam. Kalau Anda meyakini ajaran agama Islam, Anda harus lakukan itu, terapkan itu. Setiap Bang, tidak ketemu beres, Bang. dengan orang Yahudi dan Nasrani, harus kalian desak ke jalan yang sempit. Jadi itu bang, kalau bang Edi itu mendominasi terus. Santai aja bang, kita pelan-pelan saja diskusi. Anggaplah saja kita berteman sebagai manusia bang, gitu aja bang. Oke, coba silakan. Gini aja. Perlu nggak kira-kira saya tunjukkan kepadamu bahwasanya apa yang saya katakan tadi itu adalah benar, bahwa Anda itu diwajibkan untuk melakukan hal yang demikian ketika bertemu dengan Yahudi dan Saya Nasrani. tahu bang, yang saya tahu agama saya mengajarkan untuk menjaga hubungan sesama manusia, gitu aja. Makanya saya sekarang berusaha Di untuk menjaga mana? Oke, gini, ada Al-Quran di situ nggak? Ada Al-Quran di situ nggak? itu menjaga untuk menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minanas. Inilah, gimana? Dia tadi di awal sudah datang, Bang. Saya nggak ngerti tentang ajaran agama Islam. Sekarang berubah, dia jadi ngerti ajaran agama Islam. Ini bagaimana? Ini saudara-saudara. Gini bang, artinya kalau mau diukur takaran keahliannya bang, gini bang, dengar dulu bang. Kalau mau diukur takaran keahliannya antara saya mungkin memahami agama saya dengan Bang Edis memahami agamanya, mungkin Abang Edis ini lebih kuat pemahamannya. Saya mungkin ya saya akui saya mengaku beragama Islam, tetapi secara totalitas itu saya tidak mempelajari secara total. Nah, sekarang saya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ngeyel? Tidak ngeyel bang.
Oke, sekarang Anda akui nggak bahwa Anda tidak mengerti ajaran agama Islam? Tidak mengerti secara dalam, tapi saya Oke, meyakini, sekarang ya, kalau misalnya saya beritahu bahwa ajaran Islam adalah yang demikian tadi, Anda mau membantahnya? iya, tapi Nah, menurut kan saya ini mulailah berakrobat. Bang, ajaran agama Islam, gini aja dah, saya tunjukkan saja ya. Saya tunjukkan saja nih. Saya tunjukkan. Nih, sebentar ya. Sebentar ya. Biar Anda mengerti nih. Biar Anda mengerti apa itu ajaran agama Islam. Tolong sabar dulu, nih ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang selama ini Anda tidak pernah tahu. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kepada Anda dan nanti saya minta Anda untuk membacanya ya. Saya minta Anda untuk membacanya. Sebentar ya Bang ya. Sabar, saya tunjukkan dulu hadisnya kepada kalian. Ya. begini aja Bang, kita diskusi yang ringan-ringan saja Bang, tidak usah terlalu jauh kita masuk ke sana. Ini selesaikan dulu. Anda mau jadi orang muslim. Betul. Anggap saja begini, saya Anda mau jadi sekarang orang ini muslim? lagi mau bercerita kepada Abang untuk mendapatkan ilmu. Simpel aja Bang, tidak usah terlalu Loh, berat sebenarnya. kenapa Anda ketakutan ketika saya ingin menunjukkan ajaran agama Islam kepadamu? Kenapa? Sebenarnya tidak Bang, saya tidak ketakutan dengan Oke, itu Bang. bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa yang saya katakan tadi itu memang benar, ajaran agama Islam? Bagaimana? Gimana Bang? Oke, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ya. Saya balikan kamera saya dulu sebentar, Bang. Ya. Ini Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ini udah sering Bang saya katakan. Tapi banyak orang Islam nggak percaya ini. Nih. Ya, tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim. Sebagaimana hadis berikut nih. Nih Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Dalam hadis-hadis yang lain, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda kenapa tidak mau melaksanakan ajaran ini karena bertentangan dengan hati nuranimu? Anda kan nggak mau melaksanakan ini karena ajaran ini bagimu ini aneh ajaran, betul kan? Betul nggak? Ya, betul. Oke, sekarang kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad, tetapi di detik yang sama Anda mengatakan ajaran Muhammad itu aneh? Coba, Oke. silakan. Oke Bang, ini kalau terus terang kalau soal hadis ini Bang, saya baru tahu sekarang Bang. Terima kasih ya Bang, sudah ingatkan saya soal ini. Makanya saya tahu Anda Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran agama Islam, di detik yang sama Anda akan meninggalkannya. Gimana sih? Coba. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Sejauh ini Bang, apa namanya potongan hadis ini Bang belum. Itu kan ini nggak boleh begitu loh Bang. Ini loh. Anda mengatakan Anda pengikut Muhammad, Anda mengatakan Anda Muslim. Ajaran agama Islam, kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada orang Islam yang melakukan ini sekarang Bang. Nggak ada. Coba. Iya. Sekarang gimana? Masih pengen mengikuti ajaran agama Islam? Bang, potongan hadis ini Bang belum cukup syarat untuk. Nah, mulailah sudah mulai. Aduh. Gimana sih Bang? Aduh. Anda ini saya beritahu ajaran agama Islam, tapi Anda sendiri menolaknya. Ini bagaimana? Saya ngomong juga Bang sedikit. Bisa Bang? Silakan. Oke Bang. Nih, makanya udah saya bikin nih. Mustahil seseorang menjadi Muslim, tapi di saat yang sama tidak menjadi memusuhi Yahudi dan Nasrani. Edis TV itu. Gimana itu? Masih Anda membantah itu? Coba Bang, abang yang baca dah. Coba baca yuk. Baca. Sudah Bang. Baca. Oke Bang, bisa saya ngomong Bang? Bisa Ya, Bang? silakan baca dulu. Mustahil seorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Iya.
Silakan. Oke bang, itu bang, itu satu sisi yang berbeda bang ya, karena saya baru dapat informasi ini dari abang, terus terang saja. Tetapi Iya. keyakinan saya di agama saya bang, itu ada yang namanya hubungan itu dijaga antar hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama manusia. Nah sesama manusia ini kan konteksnya luas bang, tidak mesti sesama Islam, tapi dengan semua golongan, semua ras, semua agama bang, itu juga. Oke, kita ada jaga. Al-Quran di situ? Saya sekarang, saya bilang begini bang, saya secara terlek bang tidak begitu memahami, tetapi yang saya dapat ajaran dari kecil itu bang, untuk menjaga hubungan itu memang itu kita diwajibkan bang. Makanya kenapa saya ini kan masuk ke room abang, sebenarnya karena saya juga lama mengikuti sebenarnya live abang, makanya saya agak tertarik. Kenapa saya tertarik? Bukan berarti kemudian saya tertarik untuk masuk ke agama Kristen bang, tetapi karena saya tahu bahwa agama Kristen ini juga adalah ciptaan dari Zat yang Maha Kuasa bang. Entah mungkin kalau di Kristen disebut Tuhan Yesus atau Bapa di surga atau Roh Kudus, mungkin bagi kami Allah Subhanahu Wa Taala itu kan, bagi kita itu kan beragama kan sumbernya cuma satu yang di atas bang kan. Cuman penamaannya setiap agama itu berbeda-beda. Tetapi saya juga sebagai manusia biasa juga pengen tahu sebenarnya. Tidak salah dong kalau Oke. misalnya saya mau. Sekarang gini aja bang. Dia mengetahui Kristen seperti apa, Taurat seperti apa, perjalanan nabi-nabinya seperti apa, tidak salah kan bang. Oke. Sekarang gini aja. Itu kan, bang, persoalan kebenaran itu kan bang cuma milik yang di atas bang. Kita sebagai manusia hanya menjalani tugas kita sih cuma satu bang, menjaga hubungan sebagai sama manusia di dunia, kemudian berlaku adil dan baik kepada siapapun, kan cuma itu bang. Persoalan kebenaran bang, tidak ada satupun yang bisa mengklaim, apakah bang Edis, bang siapapun tidak bisa mengklaim kebenaran bang, karena kita semua punya hakikat sebagai manusia yang sama. Bagaimana caranya kita mau mengklaim kebenaran bahwa Kristen kita paling benar, bahwa Islam kita paling benar, sementara semua agama ini produknya dari satu yang di atas bang. Bisa saya jawab? Kita kan sebenarnya menyembah satu yang di atas bang. Beda bang. Bang, seandainya kita itu punya Tuhan yang sama, hari ini saya Kristen, besok saya Islam bang. Rabu Hindu, Kamis Konghucu bang, gitu loh. Kalau kita punya nggak sama bang. Yang kita Bang, pertuhankan itu beda. Sekarang begini. Oke, saya tanggapi dong. Saya tanggapi dong. Tadi kan Anda sudah bicara panjang lebar. Saya tanggapi ya, boleh? Oke, gini. Pertama-tama, Islam itu bukanlah apa yang keluar dari hati nuranimu. Islam itu bukanlah apa yang diajarkan oleh orang tuamu. Islam adalah apa yang Quran katakan, apa yang hadis katakan. Betul? Nah, jadi Anda harus bisa membedakan ajaran agama Islam dengan ajaran yang berasal dari pemikiranmu. Nah, sekarang ada Al-Quran di situ? Saya tidak ada. Nah, pantesan Anda ngomong yang ngelantur kemana-mana. Di dalam Al-Quran, Bang, di dalam surat At-Taubah. Nih, saya tunjukkan suratnya lagi, Bang. Saya tunjukkan suratnya lagi. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, Bang. Pakai dalil, Bang. Ya, nih. Yang mana, Bang? Nih, saya tunjukkan dalilnya nih. Saya tunjukkan dalilnya. Bagaimana Al-Quran memerintahkan Anda kepada orang musyrik. Nih, saya tunjukkan. Saya balikkan lagi kamera saya. Nih, Bang ya. Ini kemarin ini sudah ada yang minta ayat-ayat ini dihapus, Bang. Tapi sayangnya umat muslim marah-marah. Nih. Sebentar ya. Coba, Bang, baca nih. Ini surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah ayat yang ke-29. Ya, At-Taubah 29. Coba baca, Bang. Baca. Agak buram, Bang. Agak buram. Ini terang banget loh. Buram apanya? Yuk. Ya. Oke lah. Paham. Yuk baca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sebentar. Ayat ini mau Anda laksanakan atau hanya jadi pajangan saja? Coba ayo. Saya pakai interpretasi logika saya, Bang ya. Ya, Bang ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada
hari kemudian. Hmm. Nah,